Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 7-14. Bagian ini merupakan salah satu kesaksian iman yang paling dalam yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus. Di sini kita melihat bagaimana hidup seseorang benar-benar diubahkan ketika Kristus menjadi pusat dari segala sesuatu. Mari kita membaca Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sahabat terkasih, sebelum bertobat, Paulus adalah seorang yang sangat berhasil menurut ukuran dunia. Ia memiliki latar belakang agama yang kuat, pendidikan yang tinggi, kedudukan yang dihormati, dan reputasi yang baik di tengah masyarakat Yahudi. Namun setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, cara pandangnya berubah total. Apa yang dulu dianggap sebagai kebanggaan, kini dianggap sebagai kerugian dibandingkan dengan mengenal Kristus. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sahabat terkasih, di sini Paulus tidak sedang merendahkan pendidikan, pekerjaan, atau pencapaian hidup. Yang sedang ia tekankan adalah nilai Kristus yang jauh lebih tinggi daripada apapun yang dunia tawarkan. Paulus telah mengalami sendiri bahwa hanya Kristus yang sanggup memenuhi kebutuhan terdalam manusia. Mengenal Kristus bukan sekedar mengetahui tentang Dia. Mengenal Kristus berarti memiliki hubungan yang hidup dengannya. Karena itu, Paulus berkata bahwa segala sesuatu yang dahulu dianggap berharga menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan mengenal Kristus. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sahabat terkasih, Paulus berkata bahwa dirinya ditemukan dalam Kristus bukan dengan kebenarannya sendiri yang berasal dari hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran yang diperoleh karena iman kepada Kristus. Ini adalah inti Injil. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan karena perbuatan baiknya. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan karena usahanya. Keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sahabat terkasih, Paulus tidak hanya ingin mengenal Kristus secara intelektual. Ia ingin mengalami kuasa Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang mengalahkan dosa, kuasa yang mengalahkan ketakutan, kuasa yang memberikan harapan ketika keadaan terlihat mustahil. Filipi 3 ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sahabat terkasih, Paulus memahami bahwa mengikuti Kristus tidak selalu mudah. Ada pengorbanan, ada penolakan, ada penderitaan, namun semua itu tidak sia-sia. Melalui proses kehidupan,
Tuhan membentuk karakter iman kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Penderitaan yang dijalani bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memakai setiap proses untuk menghasilkan kematangan rohani dalam hidup kita. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sahabat terkasih, meskipun Paulus adalah rasul besar, ia tidak menganggap dirinya sudah mencapai garis akhir. Ia tetap rendah hati, tetap bertumbuh, tetap belajar, tetap mengejar kehendak Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi setiap orang percaya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih berada dalam proses pertumbuhan rohani. Setiap hari adalah kesempatan untuk semakin mengenal Allah. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sahabat terkasih, Paulus tidak membiarkan masa lalu menghalangi panggilannya. Ia tidak hidup dalam rasa bersalah. Ia tidak hidup dalam penyesalan. Ia juga tidak hidup dalam kebanggaan atas keberhasilannya. Ia memilih fokus pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, gambaran yang dipakai Paulus adalah seorang pelari yang fokus kepada garis akhir. Ia akan mengarahkan pandangannya ke depan. Begitu pula kehidupan orang percaya. Kita dipanggil untuk tetap setia, bertekun, percaya, dan berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Hadiah terbesar adalah hidup kekal bersama Kristus dan penggenapan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu dari Filipi 3 ayat 7-14. Ajarlah kami untuk mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Tolong kami agar tidak terikat oleh kebanggaan, kegagalan, maupun luka masa lalu, tetapi terus mengarahkan pandangan kepadamu. Bentuklah hati kami agar semakin mengenal Engkau, mengalami kuasa kebangkitan-Mu, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu setiap hari. Pimpin langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk semakin mengenal Kristus, melupakan yang di belakang, dan tetap berlari menuju tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.